Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Jenius luar biasa bab 1621-1625. Song Qingxian dan Liu Chuanzi sama-sama menerima telepon dari Feng Yu, dan mereka juga mengetahui awal dan akhir dari masalah ini. Mereka rela pergi ke tempat-tempat yang menentang keganasan dan meyakinkan orang-orang itu. Mereka memiliki pengalaman yang relevan, dan tahun-tahun ini telah berlalu, dan memang terbukti bahwa peralatan pengolahan limbah asli mereka memang yang paling maju di dunia, dan tempat-tempat dengan pabrik tersebut tidak tercemar. Dan 2 kali setahun, pemeriksaan fisik juga menunjukkan tidak ada masalah dengan kesehatan pekerja. Faktanya, pabrik di bawah Taihua Holding Group selalu menjadi perusahaan model perlindungan lingkungan di China, dengan kredibilitas yang sangat baik. Ditambah dengan citra tahun-tahun operasi ini, termasuk donasi, pengentasan kemiskinan, dan sebagian besar orang di negara ini, Taihua Holding Group sangat terhormat. Feng Yu juga memperbarui di blog, dengan reputasinya sendiri sebagai jaminan, akan menggunakan peralatan perawatan lingkungan tercanggih di dunia untuk memastikan bahwa lingkungan tidak akan tercemar. Sama seperti banyak orang yang menentang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi setelah bertahun-tahun, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir itu? Jelas, itu jauh lebih kuat daripada pembangkit listrik tenaga panas. Ketika pengusaha terkemuka, selebritas, memforward blog Feng Yu, semakin banyak orang yang memilih untuk percaya pada komitmen Taihua Holding Group dan percaya pada negara. Kemudian pembuat owner bubar dan pabrik mulai dibangun. Mereka yang menyemangati mereka melihat bahwa tujuan itu tidak tercapai. Awalnya mereka mengira bahwa meskipun mereka tidak dapat menghentikan pembangunan pabrik, mereka harus menundanya, tetapi mereka tidak menyangka akan menyelesaikannya secepat itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, adalah Taihua Holding Group, yang merupakan perusahaan Feng Yu. Jadi beberapa negara memutuskan untuk memperingatkan Feng Yu. Di awal tahun, pihak Eropa dan Amerika memperingatkan China. Mereka mengeluarkan denda untuk sepatu, pakaian, dan perusahaan lain di China, dan mereka memutuskan untuk membuangnya. Apa alasannya? Gaya yang sama, bahan pakaian, sepatu, harga produk China, kurang dari setengah produk lokal mereka. Di negara Amerika Serikat, sepasang sepatu kulit seharga $200, jenis impor Cina yang sama hanya dijual seharga $50 atau $60. Hal ini menyebabkan pukulan telak bagi perusahaan terkait Eropa dan Amerika, dan banyak pabrik di sana yang tutup. Mereka terbiasa dengan periode keuntungan tinggi, dan begitu keuntungan berkurang, mereka tidak tahan. Atau mereka yang kapitalis, tidak mau diam, toh uangnya hilang, investasinya sama, tapi buruhnya bisa kesusahan. Untuk menghindari mengatakan bahwa mereka menargetkan China, mereka juga memerintah bersama negara besar, Thailand, yang mengekspor pakaian dan sepatu yang sama. Nyatanya, biaya produksi sepasang sepatu ini hanya kurang dari $20. Meski terkait pajak, tetap menguntungkan untuk menjual $50. Di Eropa dan Amerika Serikat, tidak hanya hukuman, tetapi juga memaksa harga pakaian, sepatu dan sebagainya, dan mereka juga menetapkan standar pajak baru untuk produk semacam itu, mengenakan tarif yang lebih tinggi. Tentu saja China tidak bisa menunjukkan kelemahan. Pada saat yang sama, tarif beberapa produk ekspor utama di Eropa dan Amerika, seperti mesin dan elektronik, juga dinaikkan. Karena China tidak perlu mengimpor produk tersebut sekarang, banyak produk yang sudah bisa diproduksi sendiri. Alasan mengapa China memiliki kecukupan seperti itu karena banyak dari produk lanjutan mereka dapat diimpor melalui Rusia. Teknologi China tidak cukup, tetapi tidak ada masalah di Rusia. Ada juga Korea Selatan di dekatnya, dan negara-negara pulau juga ingin bekerja sama dengan China dalam banyak aspek. Antara negara dan negara, Anda tidak dapat membuat terlalu banyak masalah. Jika Anda mengatakannya, China juga merupakan salah satu kekuatan dunia. Meskipun selalu mengklaim sebagai negara yang tidak maju, kekuatan nasionalnya secara keseluruhan menjadi sangat kuat dan menjadi yang teratas di dunia. Tidak ada negara, bahkan negara, tidak berani datang ke China dengan kesulitan. Mereka hanya bisa menguji garis bawah satu sama lain dan saling berkompromi.
Begitu garis bawah dipatahkan dan perang dipicu, jika negara beras menang, pasti akan menjadi kemenangan yang tragis. Kapan Rusia tidak akan menjadi pemimpin dunia? Dan jika Rusia mendukung China dan bergandengan tangan, maka negara tersebut akan kalah. Bahkan dapat disimpulkan bahwa sekali pecah perang antar negara besar, pasti akan berujung pada Perang Dunia Ketiga. Jadi sekarang semua orang berpakaian seperti orang yang beradab, memainkan beberapa cara kecil secara rahasia. Seret kaki belakang ekonomi Anda, temukan beberapa masalah untuk Anda. Huaxia tidak bisa bersih-bersih, apakah Anda masih bisa membersihkan panji-panji bahasa Mandarin Anda? Feng Yu, perwakilan pengusaha Tiongkok yang paling menonjol, adalah panji pengusaha. Jadi mereka memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada bisnis Feng Yu. Apa perusahaan Feng Yu dengan keuntungan tertinggi di Eropa dan Amerika? Itu elektronik, obat-obatan, makanan, del. Tidak perlu dikatakan bahwa bahkan grup, bahkan ingin Yinsan, elektronik angin dan hujan, peralatan angin dan hujan, del penjualan di Eropa dan Amerika Serikat sangat bagus, dan di Asia masih level bos. Dalam hal kedokteran, Bincang Pharmaceutical Group sekali lagi menggabungkan beberapa perusahaan farmasi Huaxia, dan meluncurkan perban, penghindaran darurat, kehamilan, semprotan, krim wasir, whey dan obat nutrisi yang mempercepat penyembuhan luka, yang semuanya populer di Eropa dan Amerika. Grup farmasi Bincang tidak hanya berkembang menjadi grup farmasi terbesar di China, tetapi juga grup farmasi terbesar di Asia. Itu juga terkenal di dunia. Dari segi makanan, makanan hijau Beidangchang telah dijual ke supermarket besar di Eropa dan Amerika, serta raksasa makanan dan minuman seperti Le Haha dan Jianbao. Pangsa pasar di Eropa dan Amerika Serikat tumbuh, menghasilkan lebih banyak uang. Oleh karena itu, negara telah menaikkan tarif pada 3 kategori utama produk impor tersebut. Ini mengurangi keuntungan produk perusahaan Feng Yu, meningkatkan biaya, dan secara serius mengurangi daya saing banyak produk. Ini tidak hanya mendukung bisnis Feng Yu, tetapi juga melindungi bisnis lokal mereka. Jelas sekali ini tidak hanya untuk China, terutama untuk industri Feng Yu. Jika bukan angin dan hujan, banyak industri terdaftar di Eropa dan Amerika Serikat, dan majikannya juga orang Eropa dan Amerika. Feng Yu curiga bahwa industri tersebut tunduk pada batasan tertentu. Tentu saja, saya tahu hal ini. Zhang Ruiqiang dipercaya untuk memanggil Feng Yu, bagaimana kehilangan ini, seberapa besar, apakah sakit? Feng Yu sepertinya tidak kesal. Dia berkata dengan nada santai, kerugiannya relatif besar, tetapi masih ada keuntungan, dan masih bisa dilakukan. Mereka masih takut. Anda dapat yakin bahwa negara tidak akan membiarkan Anda menderita. Produk-produk ini, kami juga menaikkan tarif untuk produk mereka. Saya yakin tidak akan lama lagi semua orang akan duduk dan berbicara lagi, tarif ini akan kembali normal. Standar. Setelah aksesi China ke WTO, banyak pendapatan pajak China diturunkan untuk memenuhi persyaratan WTO. Sekarang Anda bermain di Eropa dan Amerika, jangan salahkan kami karena tidak memperhatikan. Kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih dulu. Tapi jangan khawatir, siapapun yang mengambil uang dariku, aku akan menggandakannya kembali. Ekspresi Feng Yu canggung. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu ingin menanam pohon? Zhang Ruiqiang memandang Feng Yu dengan tatapan aneh. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan Feng Yu. Hanya untuk ini, Anda datang ke kantor saya di pagi hari. Menanam pohon, apakah sangat menguntungkan? Bahkan jika itu adalah hutan ekonomi, apakah bisa dipanen lebih dari 10 tahun? Jika pohon buah yang digunakan, biasanya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk memasuki masa hasil tinggi. Ketika Lao Zhang berada di Longjiang, dia juga menguasai pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Pengetahuan dasar dari aspek ini masih diketahui. Butuh waktu lama untuk mendapatkan pengembalian, dan setelah 3 atau 10 tahun, situasinya tidak tahu seperti apa jadinya. Apakah ini tidak sesuai dengan gaya investasi Feng Yu yang biasa? Feng Yu memandangi Zhang Ruiqiang, mengapa saya tidak bisa menanam pohon? Bisakah kamu melakukannya, tetapi jenis batang apa yang kamu tanam? Kudengar grup supermarket Taihua tampaknya telah berinvestasi di toko furnitur. Apakah kamu berencana membuat furnitur sendiri?
Feng Yu memalingkan matanya, bahkan jika saya ingin membuat furnitur sendiri, sudah terlambat untuk menanam pohon. Dan kami adalah toko rumah, bukan hanya furnitur. Kami menyewa ruang untuk disewa dan disewa untuk merek rumah lain, bukan sendiri. Menjual produk rumah tangga untuk menghasilkan uang. Untuk apa pohonmu? Terlihat bagus. Feng Yu hampir terbunuh oleh teh. Apa itu menanam pohon untuk ketampanan? Apakah Anda berpikir bahwa saya adalah kepala botak? Bagi Song Mei Mei, apakah kota ini penuh dengan pohon bunga? Saya ingin melakukan penghijauan, apakah Anda mengerti hijau? Feng Yu mengangkat nadanya. Hanya ini, apa yang kamu cari dalam masalah ini? Kota mana yang ingin kamu tanam, bukankah mudah? Kenapa, sekarang aku tidak memberimu muka di kota es? Zhang Ruiqiang masih tidak mengerti, untuk Feng Yu kemarahan. Menanam pohon harus dengan uang mereka sendiri, dan kemudian mempekerjakan petani lokal, tempat ini harus dengan senang hati mendukung. Pohon yang harus saya tanam sedikit lebih banyak, dan mereka mungkin mengambil beberapa gunung lain atau semacamnya. Berapa harganya? Berapa banyak? Berapa banyak? Berapa banyak? Terutama di wilayah barat laut, meningkatkan kualitas udara negara kita secara keseluruhan dan mencegah cuaca berkabut. Tidak ada kabut asap sekarang, atau meskipun telah disebutkan, namun belum familiar bagi masyarakat umum. Bahkan, kata ini juga diwartakan oleh mantan warga negara Mi. Huaxia mulai mengenalinya sekitar 11 tahun. Bukan tanpa cuaca buruk sebelumnya, tetapi semua orang biasa menyebutnya kabut atau kabut tebal, dan tidak ada yang mengatakan itu canggung. Dibandingkan dengan orang yang memakai masker pada hari-hari kabut asap sebelumnya, tidak ada yang memakai masker pada hari-hari berkabut. Semua orang hanya merasa sedikit tidak nyaman dalam kabut. Saya tidak berpikir itu sangat menyakitkan. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan Anda. Zhang Ruiqiang membuka mulutnya, apakah ini alasanmu? Mengapa? Apakah alasan ini tidak apa-apa? Tahukah Anda bahwa karena indeks kualitas udara yang didapat Mi Guo, orang tua saya membawa anak-anak saya kembali ke kampung halaman saya di Binceng. Saya ingin melihat anak-anak, saya harus terbang kembali ke kota es. Setiap akhir pekan, dengan istriku bolak-balik, menurutmu itu sangat menarik. Zhang Ruiqiang beberapa ragu-ragu, udara di ibu kota ini tidak terlalu buruk. Meskipun sebenarnya tidak sebagus kota es, tetapi Anda tidak mengatakannya, apakah film dokumenter itu mengkhawatirkan? Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Beijing juga memiliki cuaca pasir, mengatakan bahwa itu dipengaruhi oleh badai pasir, dan kemudian negara itu tidak diperintah. Dalam beberapa tahun terakhir, cuaca di Beijing jarang terjadi. Feng Yuxin berkata bahwa tidak apa-apa sekarang, dan kehidupan lampau sedang menunggu Olimpiade berlalu, dan masalahnya serius. Ya, itu adalah tata kelola, tetapi intensitas tata kelola masih jauh dari cukup. Setiap tahun kami dipengaruhi oleh angin barat laut, yang meniupkan angin dan pasir ke Mongolia dalam. Bagaimana sekarang? Tanam pohon di Sungai Beihe dan berhenti di situ. Tapi apakah ini cukup? Bukankah ini obatnya? Feng Yu bertanya. Siapa bilang? Kami mulai menanam rumput di Mongolia dalam, dan beberapa daerah mulai menanam pohon. Begitu banyak spesies pohon yang toleran dingin dan toleran kekeringan, menurut Anda apakah itu semua penelitian lokal? Ini adalah tanah kami di China, di mata. Kami hanya bertanggung jawab atas ibu kota. Zhang Ruiqiang marah. Tentu saja tidak. Tata kelola Mongolia dalam dan Gansu di masa lalu tidak terbatas pada faktor lingkungan. Hasil tata kelola tidak terlalu baik dan tidak memenuhi harapan. Teori dan praktik selalu memiliki beberapa perbedaan. Belakangan, Huaxia mulai merelokasi pabrik dan tindakan lain untuk meningkatkan tata kelola, tetapi efeknya harus terlihat dalam lebih dari 10 atau 20 tahun. Dalam hal ini, lebih baik meningkatkan intensitas lebih awal dan menghabiskan lebih sedikit uang, tetapi efeknya lebih baik. Menjadi kecil, saya bisa membuat Feng Yu hidup lebih nyaman. Ia juga enggan tinggal di kota tempat tinggalnya, dan akan selalu ada saatnya tidak cocok untuk jalan-jalan. Lao Zhang, jangan bersemangat. Saya tahu bahwa bagian atas memegang kendali, tetapi tidak cukup. Sekarang saya bergabung, saya akan membayar untuk penghijauan. Apakah ada yang salah dengan ini? Zhang Ruiqiang tertegun,
seolah tidak ada yang salah dengan ini. Beberapa orang rela mengeluarkan uang, dan mereka tidak perlu mengkhawatirkan negara. Ini adalah hal yang sangat baik. Apa persyaratanmu? Zhang Ruiqiang bertanya dengan waspada. Jika begitu sederhana, Feng Yu harus memiliki persyaratan lain, jika tidak, mengapa datang kepadanya? Pertama, di ibu kota, pabrik-pabrik ini akan dipindahkan, atau mereka akan dilengkapi dengan peralatan pengolahan limbah terbaru. Kalau tidak, mereka tidak ada hubungannya. Kami dalam masalah di sini. Kedua, proyek penghijauan ini, saya membutuhkan orang besar yang tinggal di kota untuk menamainya, sehingga ketika beberapa orang mengingat uang saya tidak bisa membersihkannya begitu saja. Ketiga, aturan lama, penggunaan dana perlu ditinjau dan disetujui oleh orang-orang saya, tetapi implementasi khusus dapat diserahkan ke Departemen Kapak Politik untuk manajemen. Terutama karena terlalu banyak orang dalam pekerjaan ini, Feng Yu juga membutuhkan bantuan politik untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, meskipun bisa dilakukan, akan membutuhkan lebih banyak energi dan uang. Bagaimanapun, kepala besarnya adalah Feng Yuzhen. Bagaimana seseorang di luar sana bisa menjadi kapak politik? Bukankah ini juga melayani rakyat? Artikel kedua dan ketiga diselesaikan dengan baik. Jika saya tidak memiliki level yang cukup, saya yakin pasti ada pemimpin yang bersedia memberi Anda naksir. Sebenarnya, saya pikir ini bisa dilakukan dengan Sutai. Tapi yang pertama agak merepotkan. Tahukah Anda berapa banyak perusahaan besar milik negara di barat laut Beijing? Perusahaan-perusahaan ini mudah dipindahkan, tetapi bagaimana dengan pekerja? Rumah pekerja ada di sini, di mana mereka bergerak. Zhang Tua, Anda telah memikirkannya. Kami mengatur di sini. Kami terus melepaskan di sana. Apa gunanya? Meskipun relokasi perusahaan akan sangat merepotkan dan melibatkan banyak uang, itu memang bisa sebagian besar selesaikan masalah. Dan beberapa pabrik benar-benar menua, peralatan, pembaruan teknologi, bukan. Mencegah masalah sebelum terjadi, harus menunggu sampai serius, baru mengambil keputusan. Singkatnya, Anda mengatakan kepada atasan, ini sudah berjanji, maka uang yang saya sumbangkan pasti tidak sedikit. Ini adalah acara besar untuk kepentingan negara dan rakyat. Aku akan memintamu untuk ini. Setelah mengobrol tentang penghijauan, keduanya membicarakan hal lain. Zhang Ruiqiang mengatakan peristiwa besar baru-baru ini di dunia. Misalnya, setelah pergantian negara pulau, akhir bulan lalu, setelah promosi generasi ketiga, dia mengunjungi China awal bulan ini. Bicara tentang hubungan timbal balik yang strategis, hidup berdampingan secara damai, dan pembangunan bersama. Ini adalah jeda dari kebuntuan di sesi sebelumnya dan hubungan kedua negara telah mereda. Yang paling penting adalah untuk mempromosikan perdagangan bilateral. Kebuntuan di sesi sebelumnya telah membuat negara kepulauan itu menderita, dan setelah kehilangan pasar berkembang yang begitu besar di China, banyak perkembangan industri di pulau itu telah banyak melambat. Tentu saja, produk China menjadi sangat sulit untuk memasuki pasar pulau. Sudah lama tidak ada kesepakatan antara kedua negara. Awalnya, negara kepulauan mengira mereka kehilangan bantuan ekonomi. Kecepatan pembangunan ekonomi China tentu akan jauh lebih lambat, namun diperkirakan kecepatan pembangunan ekonomi China tidak melambat, melainkan menjadi lebih cepat. Tidak hanya pertanian, industri, perdagangan, dan perkembangan lainnya yang bagus, bahkan investasi finansial menjadi jauh lebih sukses. Negara-negara pulau juga berpikir bahwa mereka dapat bekerja dengan negara-negara barat untuk melakukan beberapa blokade teknis di China, tetapi penemuan itu juga gagal. Awalnya Rusia terus membantu China, kemudian Korea Selatan juga mulai mendekati China. Ada Feng Yu dari Huaxia, yang selalu membantu, sehingga China telah menyelesaikan banyak masalah. Secara khusus, tahun ini China dan China serta negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat mengadakan beberapa pertemuan, dan kemudian kedua belah pihak mundur selangkah, banyak teknologi non-kritis, tidak lagi memblokir China. Pada saat ini, negara-negara pulau menemukan bahwa mereka sedang dimainkan. Ketika negara itu pertama kali memberitahu mereka bahwa setiap orang secara teknis telah memblokir China, hasilnya adalah negara itu pertama kali dibuka segelnya, yang memflash pulau itu. Menurut staf leluhur generasi ketiga, perlu menjalin kembali hubungan diplomatik dengan China,
membuka pasar di China, agar produk mereka dapat dijual di masa lalu, sehingga perusahaan pulau mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang. Cara paling ideal adalah mengakuisisi beberapa perusahaan China dan menikmati beberapa kebijakan preferensial tentang perpajakan. Tentu saja, ada juga uji coba nuklir dalam 3 kali terakhir. Tidak peduli siapa yang menentangnya, mereka juga ditentukan. Selama China tidak melakukannya, maka tidak ada negara lain yang bisa melakukannya. Karena jaraknya terlalu dekat, sekali ditempati bisa mengancam keamanan China. Huaxia tidak mengklaim bahwa ia tidak akan pernah memimpin dalam menggunakan kekerasan. Apa yang mereka takutkan? Jadi di pihak Iran, dia juga menolak untuk mengimplementasikan resolusi pembicaraan, dan dia juga berencana untuk menjadi hitam. Selama berhasil, maka tidak ada yang takut. Ada juga fakta bahwa Pan Jiwen menjadi sekretaris, setidaknya ini orang Asia, dan akan dipertimbangkan untuk kepentingan Asia. Dia juga mengatakan bahwa Korea Selatan bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Berita ini, Feng Yu tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Melalui mulut Lao Zhang tahu, Anda juga dapat menyesuaikan arah investasi strategis perusahaan. Misalnya, dia tahu bahwa Iran sama dengan pendahulunya, dan kemudian akan ada situasi di mana produksi minyak akan berkurang. Saat itu, minyak pasti akan naik. Begitu negara kepulauan dan perusahaan Korea Selatan berinvestasi di China, saham perusahaan yang relevan pasti akan naik. Hal-hal yang tampaknya kecil yang berkaitan dengan Feng Yu ini sebenarnya mewakili kepentingan ekonomi yang sangat besar dan memengaruhi arah investasi Feng Yu. Lao Zhang, perjanjian penting apa yang telah kita tanda tangani dengan negara pulau? Feng Yu bertanya. Bagaimana itu mungkin? Banyak hal yang disepakati secara lisan, dan beberapa kerangka kerja telah ditandatangani, yang tidak banyak berguna. Terus terang, negara pulau telah mengambil inisiatif untuk menunjukkannya, dan China juga akan melihat sikap negara kepulauan tersebut. Misalnya, tentang beberapa masalah sejarah, haruskah Anda mengakuinya? Tentu saja, menurut ingatan kehidupan masa lalu Feng Yu, penduduk pulau akan mati dan ingin melenyapkan sejarah yang memalukan ini. Tampaknya pihak China juga memahami bahwa orang pulau tidak cukup dan mencari, sehingga mereka tidak berniat untuk melakukan kontak yang mendalam. Di mana itu di atas pulau? Apakah ada perubahan? Poin inilah yang paling dipedulikan Feng Yu. Di sana untuk saat ini belum ada perubahan. Perjanjiannya sebelum tahun depan akan berakhir. Intinya menurut pendapat saya adalah untuk membuat pernyataan tentang Baodao. Jika mereka masih seperti ini, maka mereka akan mencabut serangkaian preferensial kebijakan di Baodao. Pada saat itu, Anda akan menerima saran Anda dan memberitahu mereka bahwa mereka akan dipisahkan dari suaka China. Akan sangat sulit bagi mereka untuk mengembangkan ekonomi mereka. Faktanya, seperti Xinjiang, setelah reunifikasi, banyak orang Xinjiang sekarang mengatakan bahwa itu jauh lebih baik daripada pemerintahan Inggris. Orang Xinjiang mengelola Xinjiang mereka sendiri. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda masih dapat menemukan dukungan Ibu Pertiwi. Betapa kerennya itu. Perekonomian Xinjiang tidak runtuh seperti kehidupan sebelumnya. Meski terkena, kecepatan pemulihannya juga sangat cepat. Secara khusus, beberapa dukungan dari daratan telah membuat Xinjiang berkembang lebih baik. Apakah Anda tahu bahwa ada harta karun di pulau itu? Banyak dari mereka sebenarnya ingin kembali. Mengandalkan negara beras hanyalah sebuah peristiwa besar. Seberapa jauh Pulau Miguoli, jika terjadi sesuatu, negara tidak akan punya waktu untuk bereaksi. Namun, masih banyak orang yang percaya bahwa Baodao akan berasimilasi dengan daratan di masa depan. Saya tidak tahu berapa tahun kemudian, itu akan menjadi provinsi Cina. Dan sekarang pedalaman tampaknya sangat kaya, tetapi tempat-tempat miskin jauh lebih banyak daripada pulau, dan pengembalian ini baik-baik saja, kami harus memberi kami status yang lebih tinggi. Jika mereka meminta Li Chaoren untuk mendapatkan suara wakil, tentu saja tidak masalah, tetapi mereka menginginkan lebih dari itu, mereka menginginkan lebih, mereka ingin mengubah Huaxia menjadi negara beras lain, datang sistem 2D, bahkan sistem multi-D. Bukannya tata kelola politik orang lain tidak baik, tapi itu benar-benar tidak cocok untuk China. Sejak awal berdirinya negara,
sangat baik untuk mengatakan bahwa perkembangannya begitu cepat, begitu bentuknya diubah, hasilnya tidak dapat diprediksi. Ada berbagai persyaratan yang menuntut di sisi lain pulau. Tentu saja, daerah pedalaman tidak bisa setuju. Baodao selalu berpikir bahwa lokasi mereka sangat penting, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak sepenting yang mereka kira. Fakta tentara China masih belum cukup kuat. Jika sekuat Rusia, itu sudah lama sulit. Saat ini, China mengembangkan ekonominya dengan sepenuh hati. Ini pertama-tama meningkatkan standar hidup orang Tionghoa, meningkatkan kekuatan nasional mereka, dan kemudian mempelajari hal-hal lain. Namun, perkembangan perekonomian saat ini bukan berarti bisa mentolerir arogansi pulau tersebut. Sederhananya, Baodao tidak memiliki kursi di Union Gelombang Country. Sekarang saya ingin melamar, dan setiap kali saya diveto oleh Huaxia. 5 tugas permanen begitu sulit. Saya sudah mempertimbangkannya sekarang, apakah perlu masuk ke daftar paling bawah? Jika tidak menggunakan kekerasan, biarkan Baodao secara otomatis mendaftar untuk bergabung dengan China. Apa yang bisa kita capai dari tujuan ini? Ketika Baodao dipukul, apakah itu serangan paksa atau pukulan ekonomi? Siapapun, asalkan serius, bisa membuat Baodao lunak. Jika kekerasan digunakan, kecuali orang Tionghoa, tidak ada yang bisa bermain dengan anaknya sendiri. Tapi ekonomi, ini bisa, seperti memotong uang saku anak-anak, sehingga dia harus pulang. Feng Yu berkata sambil tersenyum, saya melihat bahwa dalam hidup kita mungkin dapat melihat wilayah ibu pertiwi secara utuh. Berbicara dengan Zhang Ruiqiang, telepon Feng Yu berdering, Ralph. Bos, kami belum dapat memperoleh saham lengan di tangan perusahaan lain, tetapi saya bernegosiasi dengan perusahaan lengan dan akan berinvestasi di perusahaan atas nama Superway Semiconductor, Yingweida, Jin Sidun, Dell. Dan saya menghubungi Liu, lalu memasukkan bahkan perusahaan seperti grup, Wind and Rain, Aihua Electronics, Taihua Crystal Silicon, Dell juga akan berinvestasi dalam saham. Perusahaan-perusahaan ini bersama-sama mengeluarkan $1 miliar, dengan imbalan 20% saham, dan saham pemungutan suara juga 20%. Untuk detailnya, saya masih bernegosiasi dengan Liu, tetapi lengannya tidak masalah. Tuan Kirilenko sudah memperoleh lebih dari 60% saham voting. Setelah kami mencairkan saham kami, mungkin akan mencapai sekitar 51%. Dengan cara ini, Kirilenko dan anak perusahaan dari anak perusahaan Feng Yu mengendalikan lebih dari 2/3 saham pemungutan suara, dan Dewan Direksi perusahaan sudah memiliki hak mutlak untuk berbicara. Lakukan dengan baik. Ingat, dalam urusan perusahaan, jika saya tidak memesan, maka dukung sepenuhnya keputusan Kirilenko, perintah Feng Yu. Saya mengerti, bos. Jika bukan bantuan Tuan Kirilenko, kami tidak akan berhasil berpartisipasi dalam saham. Meskipun ada premi, potensi perusahaan ini telah dievaluasi, dan kami berada di bawah yurisdiksi grup induk Badai kami dan grup induk Taihua. Perusahaan dapat membentuk keuntungan yang saling melengkapi, dan kami tidak akan pernah kehilangan uang. Ralph awalnya diperintahkan oleh Feng Yu untuk memintanya pergi ke lengan dan membicarakannya. Ketika dia membeli beberapa saham berhak suara dari pemegang saham lain, atau berinvestasi dalam saham, dia meminta perusahaan untuk membuat penilaian. Awalnya dia juga merasa bahwa teknologi perusahaan ini, bertepatan dengan Superway, adalah sebuah prosesor. Namun, Cao Wei mengatakan bahwa kedua belah pihak sebenarnya sangat berbeda. Cao Wei terutama terlibat dalam prosesor komputer dan server, sedangkan lengan terutama digunakan sebagai mikroprosesor. Ini digunakan di ponsel, PDA, set-top box dan beberapa mesin dan peralatan CNC. Dalam hal ini, lengan tidak hanya matang dalam teknologi, tetapi juga yang paling kuat. Bahkan Intel telah membeli beberapa lisensi paten dari ARM. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa lengan ini memiliki begitu banyak saham di sebuah perusahaan besar, tetapi hanya memiliki kurang dari 2.000 karyawan. Penghasilan utamanya mengandalkan otorisasi paten. Tidak dapat memproduksinya sendiri, tetapi memiliki kapasitas produksi yang kuat, seperti silikon kristal Taiwei. Kombinasi ini pasti akan menghasilkan lebih banyak uang. Meski preminya cukup besar, dengan brand efek yang kuat dari Wind and Rain Holding Group dan Taihua Holding Group, kepemilikan saham mereka tidak begitu sulit.
Jika Anda membeli saham orang lain seperti Kirilenko, Anda harus mengeluarkan lebih banyak uang. Dan lengan tidak hanya memiliki banyak teknologi yang dipatenkan, tetapi masih banyak yang menerapkannya. Meski tidak sebanding dengan perusahaan lama itu, puluhan ribu paten. Tapi paten mereka baru dan sangat praktis. Ralph mendengar Feng Yu berkata bahwa pasar mikroprosesor pasti akan tumbuh semakin besar di masa depan, seperti ponsel pintar, tablet, peralatan rumah tangga pintar, Dell. Meskipun tampaknya pasar smartphone jauh lebih sedikit daripada mesin fitur, namun telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi sampel dari laboratorium yang tidak sama dengan PDA tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, Feng Yu mengatakan bahwa di masa mendatang, ponsel pintar akan mendominasi pasar ponsel, dan Ralph yakin. Ada juga komputer tablet. Meski lab belum membuat produk jadi, banyak teknologi masih gagal memenuhi persyaratan, namun Ralph juga percaya bahwa Feng Yu, karena prediksi Feng Yu, tidak pernah melewatkannya. Peralatan rumah tangga pintar, yang dilakukan oleh perusahaan peralatan rumah tangga di seluruh dunia. Di antaranya, produk di Eropa dan Asia berada di posisi terdepan, dan negaranya lemah. Eropa, seperti Pintu Bagus, Philips, Thomson, Dell, semuanya adalah pemimpin dalam peralatan rumah tangga. Ada lebih banyak di Asia, sekelompok pulau, 2 Korea Selatan, dan banyak di China. Bahkan banyak merek peralatan rumah tangga di China yang sudah menjadi yang pertama di dunia. Misalnya, oven microwave Granville, seperti AC Gary, mesin cuci Muir, lemari es, TV merah panjang, Dell, semuanya terkenal di dunia. Bahkan merek China yang disebut Muir sudah mampu bersaing dengan Thomson di pasar Amerika Utara. Huaxia benar-benar negara yang ahli dalam keajaiban. Karena begitu banyak perusahaan yang kemungkinan akan menjadi pelanggan lengan di masa depan, maka investasi ini tidak akan pernah rugi. Terlebih lagi, setelah perubahan ekuitas ini, harga saham pasti akan naik setelah saham lengan melanjutkan perdagangan, setidaknya di buku, mereka tidak akan rugi. Ingat, Anda perlu menemukan lebih banyak pelanggan untuk lengan dan melisensikan paten lengan ke lebih banyak perusahaan. Ralph bertanya dengan sedikit aneh, "Bos, paten lengan masih sangat bagus, bukankah sebaiknya kami merekomendasikan blokade teknis?" "Tidak, tidak ada paten, itu sama sekali tidak tergantikan, ini hanya masalah waktu. Jika kita mengotorisasi perusahaan lain, maka mereka akan mengikuti pemikiran kita untuk berproduksi, sehingga akan sangat lama tertinggal dari kita. Sederhananya, semakin banyak perusahaan yang Anda lisensikan, semakin banyak keuntungan yang kami dapatkan. Dan ketika kami mendapatkan sejumlah perusahaan yang kami lisensikan, kami menjadi satu-satunya standar dalam industri mikroprosesor. Ketika perusahaan lain mengadopsi teknologi yang dipatenkan ARM, arsitektur produk dan produk lainnya semuanya sesuai dengan lengan, maka struktur asli perusahaan ini akan perlahan diganti, dan pada akhirnya sangat mungkin lisensi paten lengan tidak dapat dipisahkan. Jadi meskipun mereka melakukan beberapa perubahan, itu juga merupakan perubahan yang dilakukan atas dasar ini, atau membayar biaya paten, lengan dapat terus untung, dan selalu berada di posisi terdepan. Implementasi standar apapun membutuhkan lebih banyak dukungan perusahaan. Tidak ada industri yang memiliki standar unik, dan yang standarnya lebih diakui, terutama untuk melihat dukungan rekan. "Bos, saya mengerti. Saya melihat bahwa Philips juga merupakan pemegang saham lengan. Jadi di pihak Eropa, kami tidak akan berpartisipasi. Kami berada di pihak Amerika dan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak pelanggan. Nah, pihak Asia diserahkan ke Taihua Holding Group. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Pasti akan ada lebih banyak perusahaan dan kamu akan bergabung dengan kami di KAM." Menggantung telepon Ralph, Feng Yu melihat bahwa Zhang Ruiqiang sedang merokok. "Zhang tua, tidak bisakah kamu mengerti bahasa Inggris?" Feng Yu bertanya dengan sombong. Zhang Ruiqiang menyeringai, "Bahasa Inggris adalah keterampilan, ini yang Anda katakan. Saya tidak tahu bahasa Inggris, tapi saya tahu keterampilan lain. Ya, kepemimpinan seperti ini, kamu akan keluar dengan terjemahan, kamu tidak perlu mengerti." "Terjemahan apa yang dibutuhkan?" "Xiao Zhao mahir berbahasa Inggris." "Yah, sekretarismu melakukan pekerjaan dengan baik." "Benar, aku punya hal bagus untuk lebih murah, apakah kamu mau mendengar?"
Zhang Ruiqiang menatap Feng Yu dengan curiga, apakah ada hal yang baik untuk membuatku murah? Bagaimana kedengarannya seperti musang memberi ayam tahun baru. Tapi mendengarkannya, sepertinya Feng Yu tidak benar-benar mengadu dia. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja, aku masih ingin kamu memintamu. Feng Yu menghela nafas, dan itu bukan penjualan. Kami adalah produsen ponsel di China, dan sekarang mereka memproduksi beberapa mesin fungsi yang murah. Benar. Mereka tidak pernah berpikir untuk memproduksi ponsel pintar. Mereka memproduksi ponsel pintar. Ini yang saya dengar, tetapi secara teknis tidak mungkin. Dan perusahaan Anda, bukankah itu diizinkan untuk teknologi ini? Pada awalnya, Feng Yu meminta perusahaan untuk melisensikan beberapa teknologi ponsel ke pabrikan dalam negeri, tetapi mengatakan bahwa mesin pintar itu sama sekali tidak bagus. Sekarang apa yang salah dengan ini? Ambil inisiatif untuk mengotorisasi. Beberapa waktu lalu, saya mendengar bahwa persaingan ponsel pintar sangat ketat, tetapi bukankah ponsel menang angin dan hujan? Teknologi ponsel pintar dari ponsel badai kita tidak dapat diotorisasi untuk mereka, tetapi tidak bisakah mereka mengembangkannya sendiri? Saya ingat Anda mengatakan bahwa di antara produsen ponsel, ada juga banyak insinyur top. Aku mengembangkannya sendiri. Kamu bilang ringan. Aku tanya, sudah berapa lama kamu menggunakan mesin pintar ini? Dan sudah berapa lama kamu melakukannya? Saya mendengar bahwa terakhir kali pabrikan di China membuat mesin pintar. Tepat setelah dijual, angin dan hujan Anda diberitahu bahwa pelanggaran paten itu benar. Feng Yu tersenyum sedikit, dan dia benar-benar mengetahuinya, tetapi pihak lain memang melanggar hak patennya. Ini yang perusahaan kita lakukan, legal. Kan? Kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan kita menghabiskan begitu banyak uang. Akibatnya, teknologi apa yang terbuka untuk orang lain? Anda juga tahu bahwa jika teknologi tidak dilindungi, maka banyak orang Cina kita yang baik. Teknologi harus lebih murah di luar negeri. Bukankah seperti ini? Dalam beberapa tahun terakhir, China tidak mempelajari beberapa teknologi canggih dunia, tetapi tidak memahami perlindungan paten. Hasilnya diam-diam dipelajari oleh banyak perusahaan asing, dan kemudian mengajukan paten, yang pada gilirannya menuduh perusahaan Huaxia melakukan pelanggaran. Meskipun pada saat itu, perusahaan Huaxia masih berproduksi, terlepas dari rasa malunya, namun produknya tidak dapat dijual ke luar negeri. Dan karena Cina dan internasional sejalan, beberapa hukum internasional juga harus dipatuhi, dan perusahaan yang telah mengembangkan teknologi, tetapi untuk memberikan biaya lisensi paten kepada sarjana yang dicuri. Dikatakan bahwa teknologi VCD ini, jika tidak dibeli oleh Feng Yuxian, dan segera mengajukan paten, saya khawatir itu akan sama dengan kehidupan sebelumnya, dan perusahaan akan diuntungkan oleh perusahaan pulau, dan semua keuntungan akan diperoleh. Walaupun VCD sudah diskontinue, DVD biasa pun tidak diproduksi, tapi DVD High Definition, maupun Portable DVD masih bisa dijual saat ini. Terlebih lagi, teknologi ini telah bertransformasi menjadi teknologi optical drive. Saat ini hanya menjual drive optik dan lisensi paten, dan berapa keuntungan yang bisa didapat setiap tahun. Melihat bahwa Zhang Ruiqiang tampaknya bingung, Feng Yu melanjutkan, Lao Zhang, meskipun kami tidak dapat mendelegasikan teknologi terbaik kepada mereka, kami dapat memberi mereka beberapa teknologi dasar. Bagaimana dengan perangkat lunak, apalagi, bahkan memikirkannya? Insan sistem host dapat diizinkan untuk digunakan kapan saja. Ini seperti membuat mobil, mesin, dan teknologi inti lainnya. Kami tentu saja tidak dapat mengotorisasinya, tetapi memberitahu mereka beberapa prinsip mesin, membiarkan mereka melakukan perubahan sendiri, tidak apa-apa memproduksi mesin sendiri. Tentu saja, ini prinsip. Ini juga merupakan tuduhan. Zhang Ruiqiang masih bingung, apa hubungannya ini dengan ponsel cerdas Anda? Maksud Anda harus memberitahu mereka apa yang harus dilakukan perangkat keras ponsel ini. Ini hampir sama, tapi sedikit berbeda. Saya baru saja membeli sebuah perusahaan, baru saja menelepon, pemegang saham besarnya adalah Kirilenko dari Rusia, Anda telah melihatnya. Perusahaan ini terutama membuat mikroprosesor. Mereka adalah yang terbaik di dunia dalam pengembangan dan desain mikroprosesor. Perusahaan saya tidak memiliki saham di dalamnya. Menurut kontrak,
itu dapat menggunakan teknologi yang dipatenkan perusahaan dengan biaya tertentu. Mendengarkan dengan jelas, kami juga harus membayarnya. Tetapi kami juga dapat mengotorisasi perusahaan lain dengan biaya tertentu, harga ini bisa sedikit lebih rendah. Maksud Anda membeli hak paten, dapatkah Anda terus mengotorisasi? Dalam hal ini, Feng Yu tidak ingin perusahaan-perusahaan ini membantu mereka angin dan biaya paten elektronik dan lainnya. Mengapa tidak? Apa yang dikatakan perusahaan kami juga merupakan pemegang saham. Metode lisensi paten beragam, dan perusahaan yang berbeda memiliki biaya lisensi yang berbeda untuk teknologi yang sama. Beberapa dapat didelegasikan ke perusahaan lain, sama seperti pemegang saham ini, dan beberapa sama sekali tidak. Tetapi bahkan jika itu adalah otorisasi perusahaan pemegang saham, ada batasan tertentu. Jika tidak, perusahaan pemegang saham ini akan mendapatkan biaya lisensi. Apa yang diperoleh perusahaan? Kalau begitu Anda memberikan otorisasi kepada produsen ponsel di China itu, tidak hanya tidak perlu membayar royalti, tetapi juga menghasilkan uang. Zhang Ruiqiang mencibir. Feng Yu memutar matanya, bagaimana menurutmu? Jika Anda bisa, perusahaan pemegang paten tidak boleh mengkhawatirkannya. Kami hanya dapat mengotorisasi beberapa perusahaan, dan ada batasan pada produksi perusahaan-perusahaan ini. Jika batas ini adalah terlampaui, maka biaya lisensi akan dibayarkan kepada perusahaan pemegang paten. Saya ingin melisensikan paten kepada mereka untuk penelitian. Setelah sukses nyata, saya kemudian akan membeli lisensi paten dari kantor pusat untuk memproduksi inti ponsel saya sendiri. Saya mendengar Feng Yu mengatakan bahwa Zhang Ruiqiang tidak terlalu lucu. Jika dikatakan demikian, tampaknya produsen ponsel dalam negeri memanfaatkannya. Benar, teknologi mikroprosesor perusahaan ini juga dapat dilisensikan ke perusahaan peralatan rumah tangga lainnya. Banyak perusahaan peralatan rumah tangga di negara kita tidak semuanya meneliti peralatan rumah tangga pintar, dan menggunakan teknologi mereka pasti akan membuat produk menjadi lebih baik. Konsep peralatan rumah tangga pintar, Zhang Ruiqiang terdengar oleh orang-orang, tetapi seberapa pintar itu, dia tidak jelas. Toh, diketahui, sepertinya ada komputer kecil yang ditambahkan ke peralatan rumah tangga. Apakah teknologi perusahaan ini benar-benar bagus? Feng Yu menunjuk ke hidungnya dan bertanya, pernahkah Anda melihat saya di perusahaan yang buruk? Jika perusahaan ini bukan yang pertama berbicara tentang Kirilenko, saya bermaksud menjadi pemegang saham utama, tetapi sayangnya, sebelumnya saya tidak memikirkannya. Zhang Ruiqiang agak penasaran, bagaimana menurutmu? Hei, maksud saya seseorang dari perusahaan menyebutkan perusahaan ini kepada saya. Saya tidak menyangka perusahaan ini memiliki potensi seperti itu. Feng Yu dengan cepat menemukan alasan dan hampir mengatakan rahasia terbesarnya. Dengan cara ini, maka saya akan menyapa perusahaan-perusahaan itu, biarkan mereka menghubungi perusahaan Anda. Jika perusahaan itu tidak sebaik yang Anda katakan, tanda Anda bisa memalukan. Feng Yuxin berkata, bagaimana mungkin? Setelah 10 tahun pengembangan, lengan tersebut belum terkejar oleh pesaing lainnya. Sebaliknya, ia telah menginjak-injak pesaing lain, dan bahkan Intel hanya bisa menghindari keunggulannya. Bagaimana Feng Yu dan Kirilenko bisa bergabung di dunia ini? Bahkan teknologi arsitektur 5 tahun lalu adalah yang tercanggih saat ini. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.